Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alvina Sanatin dengan NIM 1262042111036 dari program studi Tadris Matematika kelas 4C UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Nah, video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Asmarani, MPD. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi dalam aplikasi Maple 18. Nah, ternyata dalam aplikasi Maple ini tersedia fitur untuk membuat grafik suatu fungsi, baik itu berdimensi 2 maupun berdimensi 3, serta grafik fungsi parametrik. Selain itu, grafik yang digambar juga dapat disajikan dalam bentuk koordinat kutub atau polar. Selain itu, grafik ini juga memiliki efek-efek animasi supaya terlihat lebih menarik. Nah, untuk sintaksnya bisa dilihat dalam video. Contoh kita disajikan sebuah fungsi y sama dengan 2x min 1 untuk x min 3,3. Nah, untuk cara pertama, kita tulis dulu fungsinya. Seperti biasa, f titik 2 sama dengan dalam kurung x, tanda panah, lalu 2 dikali x min 1. Lalu kita enter, selanjutnya di bawahnya kita tuliskan perintah plot, buka kurung, fx, x sama dengan min 3, titik, 3. Jadi titiknya ada 2 ya. Kemudian untuk cara yang kedua, kita tidak perlu memasukkan fungsinya terlebih dahulu, tetapi langsung menggunakan perintah plot, lalu masukkan fungsinya apa? 2 dikali x min 1, x sama dengan min 3, titik, 3, lalu kita enter. Maka nanti akan muncul grafiknya. Nah, teman-teman, ini sudah ada 4 contoh praktik yang akan kita kerjakan bersama-sama. Oke, sekarang yang nomor 1, kita enter-enter dulu ya, biar luas. Nah, ini dipindah ke math dulu, jangan lupa. Ini kita akan menggunakan cara 2 ya. Jadi langsung plot, buka kurung, langsung masukin fungsinya. 2 dikali x min 1. Nah, kita koma, x sama dengan negatif 3, titik, 3. Oke. Langsung aja kita enter. Nah, akan muncul seperti ini ya grafiknya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. Kita pakai cara yang kedua ya. Jadi kita tulis dulu fungsinya f titik 2. Jangan lupa dipindah dulu ke math ya. F titik 2 sama dengan x di dalam kurung tanda panah x pangkat 2 negatif 3 dikali x plus 7. Oke, kita enter dulu. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah plot. Math ya. Plot fx, kemudian langsung x sama dengan negatif 10, titik, 10. Kita enter. Nah, akan muncul grafiknya seperti ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, silakan perhatikan langkah-langkah yang saya lakukan ya. Saya akan pakai cara yang kedua, biar lebih praktis ya menurut saya. Nah, untuk perintah bisnisnya masih ingat ya teman-teman, di pertemuan yang pertama kita pakai di expression, di bagian expression ini, lalu klik yang ini ya. Oke. Maaf ya, ini tadi soalnya salah. Harusnya min x plus 3.
seperti ini. Oke. Nah, di awal tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam pembuatan grafik ini terdapat efek-efek animasi supaya terlihat lebih menarik kan grafik kalian. Nah, di sini ada 10 option yang bisa kalian gunakan untuk membuat kreasi pada grafik kalian. Nah, untuk 10 optionnya akan saya tampilkan di video ya. Nah, di situ sudah ada 10 option beserta sintaksnya juga kegunaannya. Nah, langsung saja kita praktekkan pada grafik nomor 3 ini ya. Nah, caranya kalian klik di antara angka dan tutup kurung ya. Lalu kalian beri koma, lalu spasi, lalu langsung kalian berikan perintahnya. Nah, dari yang pertama dulu ya. Yang pertama ada style, sama dengan kita pilih antara line atau point. Line itu berarti garis, kalau point itu berarti titik-titik ya. Kalian mau grafiknya itu berbentuk garis atau titik-titik. Nah, saya maunya line. Oke, line. Kemudian, yang option kedua ada line style. Line style ini ada solid, dot, dash, dan dash dot. Nah, untuk solid ini berbentuk garis utuh seperti ini, seperti yang ada di grafik. Kemudian, kalau dot itu berarti titik-titik, kemudian dash itu adalah garis putus-putus, dan yang terakhir dash dot adalah garis titik yang saling tidak terhubung. Nah, kali ini saya akan pakai dash. Kita enter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada simbol. Nah, jadi untuk 3 option ini harus linear. Kalau stylenya line stylenya juga harus yang garis, jangan yang dot. Nanti tidak akan bisa. Kemudian, untuk option simbol ini bisa digunakan kalau stylenya adalah point dan line stylenya adalah dot. Jadi seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Kita berubah jadi point. Kemudian line stylenya kita ubah jadi dot. Kemudian simbolnya seumpama kita mau bentuk apa ya? Bentuk diamond ya, diamond. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, lanjut untuk option keempat yaitu thickness. Thickness ini adalah ketebalan garis yang kalian inginkan ya. Ini ada di rentang dari 0 sampai 15 dan saya kali ini akan pakai 4. Nah, bisa dilihat kan perbedaannya dari yang tadi? Kemudian selanjutnya ada color. Color. Nah, kalian itu mau warna apa untuk grafiknya ini? Nah, dan perintahnya diketik dalam bahasa Inggris ya. Seumpama saya mau warna purple. Oke, kita enter. Nah, bisa langsung berubah jadi ungu ya warnanya. Nah, selanjutnya ada fill. Fill ini digunakan untuk mengarsir daerah yang benar atau salah. Jadi, perintahnya bisa kita gunakan true atau false. Nah, kalau kita gunakan true, ini ya, kita contohkan. True, lalu kita enter. Nah, jadi daerah yang benar, daerah penyelesaiannya, itu yang terisi. Selanjutnya, untuk option labels. Labels ini untuk memberi nama garis X dan garis Y-nya ini ya teman-teman. Jadi perintahnya sesuai sintaksnya. Kita contoh pakai nama nilai X, kemudian nilai Y gitu ya.
Nah, nanti ada namanya ini ya, ada nilai X, ada nilai Y. Kemudian, untuk option selanjutnya adalah title. Title ini digunakan untuk memberi judul ya, teman-teman. Nah, contoh judulnya kita pakai grafik fungsi kosinus. Nah, jadi akan ada judulnya di sini ya. Nah, kalau kalian ingin mengatur font, warna, ketebalan, nah ini bisa kalian klik ini, lalu klik kanan, kemudian title, lalu pilih edit title. Nah, ini bisa kalian blok. Lalu gantinya di sini ya teman-teman, bisa kita tebalkan, terus kita ganti warna, ganti ukurannya juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke option selanjutnya. Setelah title, ada legend. Maaf. Nah, legend ini adalah digunakan untuk mengatur keterangan makna grafik. Jadi, maksudnya legend ini, maksudnya grafik itu grafik apa gitu. Nah, kita pakai grafik kosinus gitu ya. Oke, nah di sini ada keterangannya jadinya. Oke, kita lanjut ke option selanjutnya. Ada view. Nah, view ini digunakan untuk koordinat maksimum yang terlihat sesuai dengan fungsinya. Nah, karena ini fungsinya hanya X saja yang ada, jadi kita hanya gunakan X min dan X max. Nah, coba, seumpama kita masukkan negatif 10 sampai 10 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini negatif 10, ini 10-nya. Dan grafiknya terlihat lebih kecil kan ya. Nah, untuk 10 optionnya sudah selesai. Nah, jadi kita ada contoh soal ya. Buatlah grafik fungsi Y sama dengan sin X pada X elemen 0,3pi dengan warna kurva biru, bertitel grafik fungsi sinus, dan beri nama label sumbu X dengan nilai X, sumbu Y dengan nilai Y. Oke, langsung saja ya. Kita pakai cara yang kedua. Plot sin X. Oke, langsung kita enter. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau mau mengedit judul grafiknya sama seperti tadi, kita klik dulu. Lalu klik kanan, pilih titel, lalu edit titel. Nah, kalian bisa ubah formatnya. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi di video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa.